Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Syarhul Usuli Tsalatsa, yang Al-Usul Tsalatsa dikarang oleh siapa? Habli. Habli, Usul Tsalatsa, man yu'allifu hadzal kitab? Muhammad Abdul Wahhab. Mata wulida? Kapan lahirnya Muhammad Abdul Wahhab? Azam. 1115. Wafatnya kapan nih Mas? 1206 Hijriah. Dan kita menggunakan syarah Ibnu Baz rahimallahu taala. Di pertemuan yang telah lalu kita telah membaca matan ya dari Al-Aslul Tsalits, pondasi yang ketiga, yaitu mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita lanjut ke syarah apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala. Iqra. Qala syarihu rahimallahu ta'ala, hadha huwal aslu salisu wa huwa ma'rifatun nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin, apa ya Muhammadin? Muhammadin Nabiyyina Muhammad. maf'ul bi fa'il. Nabi kita Muhammad. Muhammadin majrur. Mudhof. Ada mudhof itu. Ada yang tahu? Zakaria apa? Antum apa? Atau? Enggak ada huruf atau di situ. Apa? Namis. Enggak ada. Namis mansub. Ini majrur. Enggak ada. Ja'al ustadu Fahmi. Khabar. Telah datang ustad, yaitu Fahmi. Ahsan ya Taha, barakallahu fik, zarakallahu ilman wa fahman wa hirsan wa ijtihadan wa taufiqan wa barakatan. Oke, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam badal ya. Lanjut, fa'alal insan. Fa'alal insani an ya'rifa nabiyhi alladhi arsala nabiha. Itu udah diharapkan juga. Masalah. Nabiyahu alladhi arsalahu Allahu ilaihi wa balaghahu risalata wa bayyana lahu syara'i'a allati amarahu Allahu biha wa awdaha lahu ibadatal lati khalaqana Allahu laha. Oke. Tarjih. Ini adalah tingkatan yang ketiga, yaitu mengenal Nabi. Pondasi yang ketiga ya. Ini adalah pondasi yang ketiga, dan dia mengetahui tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi manusia untuk mengetahui nabinya yang Allah mengutus kepada manusia dan menyampaikan risalah dan menjelaskan syariat yang Allah perintahkan dengannya dan mengutus menjelaskan kepadanya dan menjelaskan Allah kepadanya. Menjelaskan lahu kepada manusia ibadah yang Allah menciptakan kita karenanya. Jazakallah khair. Bismillah. Di sini berkata Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala,
Taha. Ta'ala Taha. Hada lak ya Taha. Ishrab. Masyaallah. Ana ashrab qalilan. Anak itu tadi maksudnya anak minum dulu ya, bukan berarti anak minum nanti ada berkah korban itu. Okay. Hadza huwal aslu tsalitsu. Ini dia adalah pondasi yang ketiga. Wa huwa ma'rifatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan dia, huwa itu dhamir kata ganti menggantikan mana itu di situ. Al-aslu ahsan. Dan dia adalah mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pondasi yang ketiga. Kemudian lihat apa kata Syekh rahimallahu taala, pesan dari Syekh rahimallahu taala, fa'alal insani ay ya'rifa nabiyahu alladhi arsalahu Allahu ilaihi. Fa'alal insani, maka wajib atas manusia, ala, di situ apa i'rabnya ala? Apa ala di situ? Bukan huruf jar. Ada yang tahu? Apa ala? Isim fi'il amr. Ilzam. Harus atas manusia. Isim fi'il amr. Udah kita pelajari di Mukhtarat. Maka harus atas manusia ayya'rifa nabiyahu, untuk mengenal nabinya. Harus mengenal nabinya. Dan lihat apa sifat nabi kita sallallahu alaihi wasallam, alladzi arsalahu Allahu ilaihi. Kita perhatikan, fokus dulu domirnya, karena kalau nggak tahu domirnya itu nanti nggak paham maknanya. Untuk mengenal nabinya, alladzi arsalahu Allahu ilaihi. Arsalahu, hu itu kembali ke mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilaihi, hi kembali ke mana? Insan, barakallahu fik. Ya. Wajib atas manusia untuk mengenal nabinya. Yang nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu arsalahu Allahu ilaihi. Allah mengutusnya kepada manusia. Arsalahu, Allah mengutusnya, yaitu Nabi Muhammad, ilaihi, kepada manusia. Manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Diutus. Wa ballaghahu risalata. Ballaghahu, kembali ke mana? Ballaghahu kembali ke mana? Insan. Ballaghahu risalata. Dan menyampaikan kepada manusia risalah. Kemudian wa bayyana lahu, kembali ke mana lagi? Manusia. Ahsan. Wa bayyana lahu syara'i'a allati amarahu Allahu biha. Wa bayyana lahu syara'i'a, dan Rasulullah menjelaskan lahu kepada manusia syara'i'a, syariat-syariat. Allati amarahu Allahu biha, yang Allah memerintahkannya dengannya, yaitu yang Allah memerintahkan kembali kepada manusia ya, yang Allah memerintahkan kepada manusia biha, dengan syariat-syariat tersebut. Kalau antum nggak tahu domir kembali kemana, itu ngambang nanti. Allati amarahu, kembali kemana tadi? Manusia. Biha, kembali kemana? Syara'i'a, ahsan. Wa bayyana lahu syara'i'a allati amarahu Allahu biha. Yang Nabi Muhammad bayyana lahu, menjelaskan kepada manusia, syara'i'a, syariat-syariat, allati amarahu Allahu biha, yang Allah memerintahkan manusia biha, dengannya, itu dengan syariat-syariat. Lihat beliau sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah. Beliau menyampaikan risalah, menjelaskan syariat yang Allah memerintahkan hal itu kepada kita untuk mengamalkannya, mematuhinya.
wa awdaha lahul ibadata allati khalaqana Allahu laha, dan menjelaskan kepada manusia ibadah khalaqana Allahu laha yang Allah menciptakan kita karenanya. Lihat, khalaqana Allahu itu dia apa i'rabnya? Fa'il. Na apa i'rabnya? Na apa i'rabnya? Maf'ul bi ahsan. Allati khalaqana Allahu laha. Laha kembali ke mana? Ibadah. Itu kalau antum nggak tahu, dicatat ya. Minimal digaris. Misalnya khalaqana Allahu fa'il. Na maf'ul bih. Laha kembali ke ibadah. Kasih garis. Kasih petunjuk arah ya ke ibadah. Wa awdaha lahul ibadata, dan menjelaskan kepada manusia ibadah allati khalaqana Allahu laha yang Allah menciptakan kita karenanya, karena ibadah. Sesuatu yang sangat teramat agung, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah apa? Suatu nama yang mencakup setiap yang dicintai oleh Allah dan diridhoi, berupa perkataan, perbuatan yang zahir maupun yang nampak. Jadi ibadah adalah yang dicintai oleh Allah dan diridhoi. Bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam, ibadah adalah ghayatul mahbubah wal mardiyati lahu. Ibadah adalah yang paling dicintai oleh Allah dan paling diridhoi oleh Allah. Jadi kita diciptakan untuk dicintai. Kita diciptakan untuk beribadah, dan ibadah adalah yang paling dicintai oleh Allah, paling diridhoi. Maka kita diciptakan untuk dicintai, untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Anda sudah sampaikan di masjid, kalau antum ingat. Wasil ya. Hada nabiyyu qala syarih rahimahullah ta'ala, hadza nabiyyu huwa Muhammadun alaihi salatu wassalam khatamul anbiya'i wa rasulillahi li hadhil ummati minal jinni wal insi wa arsalahu Allahu lin-nasi jami'an. Qala ta'ala, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wa qala subhanahu, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Ini adalah Nabi, dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan soal ma'raf khatam. Ma'raf khatam. Ma'raf khatam. Mubtada. Apa yang khatam? Apa tadi yang antum jawab sebelumnya dari pertanyaan sebelumnya toh? Enggak. Badan itu. Muhammad, beliau adalah penutup para nabi. Kayak misalnya Anas, dia adalah Ustaz yaitu Anas. Zakaria, dia adalah Syekh adalah Zakaria. An-Nabi, dia adalah Muhammad adalah penutup para nabi. Badal kul minal kul. Sudah kita pelajari. Badal Khatamul Anbiya. Lanjut. Penutup para nabi dan rasul Allah untuk umatnya dari jin. Dihadihi untuk umat ini. Umat ini dari jin dan manusia. Dan Allah mengutus rasul untuk manusia dan seluruhnya. Semuanya. Berkata firman Allah, katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku utusan Allah untuk kalian semuanya.
Dan firman Allah, dan tidaklah kami mengutus kamu kecuali kepada manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Oke, perhatikan. Fokus. Berkata Syekh rahimahullah taala di sini, hadan nabiyyu, nabi ini yang harus kita kenal, harus kita pelajari, harus kita ketahui. Dia adalah Muhammad alaihi salatu wassalam. Khatamul anbiya'i, beliau adalah penutup para nabi. Pertanyaannya yang bisa jawab, wih cerdas, sangat cerdas. Wih cerdas sekali itu, nggak diragukan lagi kecerdasannya. Penutup para nabi. Oke. Di dalam Al-Quran juga apa? Khatamal nabiyyin, benar bukan? Tapi nggak ada penjelasan di dalam ayat penutup para rasul. Karena ada orang yang salah paham. Nabi Muhammad penutup para nabi, berarti ada rasul setelahnya. Oleh karena itu banyak orang yang ngaku-ngaku menjadi rasul. Bagaimana tuh? Kan di sini penutup para nabi, nggak ada perkataan penutup para rasul. Berarti ada gak rasul nanti setelah Nabi Muhammad? Bagaimana menjawabnya? Ayo, syubhat? Hah? Bukan. Ada yang tahu? Kenapa? Bilang aja, nggak usah malu, Anas. Apa? Nabi sudah pasti rasul. Terbalik kali. Terus? Udah setengah jawabannya. Masya Allah itu. Oke, perhatikan. Nabi sama rasul, mana yang lebih umum? Nabi ahsan. Rasul lebih khusus. Tidak semua nabi rasul, tapi semua rasul adalah nabi. Berarti nabi lebih umum, rasul lebih khusus. Ketika yang lebih umum itu ditutup, beliau adalah penutup para nabi, suatu yang umum, maka otomatis yang khusus juga ditutup. Itu dia. Itu dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kalau Tawangmangu ditutup, berarti nggak bisa masuk ke terminal Tawangmangu. Kalau Karanganyar ditutup, berarti nggak bisa ke pondok pesantren. Kalau pondok pesantren ini ditutup, berarti nggak bisa ke asrama. Itu maksudnya. Kalau Nabi yang umum saya ditutup, maka apalagi Rasul. Oke, Muhammad alaihi salatu wassalam, penutup para nabi. Ini sekarang penjelasan dari anak ya. Hadzal nabiyyu huwa. Nabi ini dia adalah Muhammad alaihi salatu wassalam, khatamul anbiya'i, penutup para nabi. Nabi saja dia adalah beliau sebagai penutup para nabi, maka beliau juga penutup para rasul. Wa rasulullah, dan beliau adalah utusan Allah li hadhil ummati, untuk umat ini. Lihat, minal jinni wal insi, dari kalangan jin dan manusia. Arsalahullahu linnasi jami'an, Allah mengutusnya kepada manusia semuanya tanpa terkecuali. Oleh karena itu, setelah pengutusan Nabi Muhammad SAW, apabila ada orang Yahudi dan orang Nasrani tidak beriman kepada Rasulullah SAW, maka dia adalah kafir, karena diutus untuk semuanya. Apa dalilnya? Qala ta'ala qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni rasulullahi, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Dan dalam surat yang lain,
Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutusmu illa kecuali kafah untuk semua manusia, basyiran sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran dan sebagai pemberi peringatan. Masya Allah. Wa ismuhu Muhammadun wa ismuhu Ahmadun wa Ahmadu. Nama ikut wazan fi'il. Wa ismuhu Hashir. Wasmuhu Hashiru al-Hashiru wal mahi wal muqaffa li'annahu khatamul anbiya'i wa huwa nabiyyu at-taubati wa nabiyyu rahmati wa nabiyyu malhamati. Hadhihi kulluha asma'uhu alaihi salatu wassalam, lakin ashharuha wa afdaluha wa a'zamuha Muhammadun alladhi sammahu bihi ahluhu. Oh ya, hati-hati antum, ahluha itu. Bahaya sekali itu. Kenapa kok bisa bahaya? Kok bisa bahaya? Nanti ahluha, itu kan perempuan. Berarti lebih makanya. Makanya bahaya kan? Benar enggak? Kita bahaya. Wa ja'a bihi Qur'anu qala ta'ala Muhammadur Rasulullah. Maka namanya Muhammad dan nama Ahmad dan namanya Ahmad dan namanya Hashir wal mahi wal muqaffa, karena bahwasannya penutup para nabi dan nabi pembawa taubat dan nabi pembawa rahmat dan nabi menjalankan peperangan yang keras, semuanya adalah nama-namanya alaihi salatu wassalam. Akan tetapi nama yang paling terkenal dan yang lebih utama dan yang paling mulia Muhammad, yang dinamakan dari keluarganya, kepada keluarganya. Nama-nama tersebut dari Al-Quran, datang dari Al-Quran, berkata firman Allah Muhammadur Rasulullah. Muhammad nama tersebut yaitu Muhammad, datang dengannya Al-Quran, yaitu Allah berfirman Muhammadun Rasulullah. Antum nggak nyontek di PDF terjemahan gitu, nggak ada kan? Serius antum? Serius? Mas Ardian nggak nyontek? San, barakallahu. Qala syarih rahimallahu ta'ala. Perhatikan, ini perlu kita ketahui sebagai umatnya. Ya, antum tahu ini pemain bola itu, artis ini, artis itu, apalagi yang viral itu. Masa nggak tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Malu, aib. Fasmuhu Muhammad, nama beliau adalah Muhammad. Pertama. Wasmuhu Ahmad, kedua. Wasmuhul Hashir, ketiga. Wal Mahi, keempat. Wal Muqaffa, kelima. Li'annahu khatamul anbiya'i, karena maksudnya beliau adalah penutup para nabi. Beliau penutup para nabi, khatamul anbiya, wa huwa nabiyyut taubah, dan dia adalah nabi pembawa taubat, wa nabiyyur rahmah, nabi pembawa rahmat, wa nabiyyul malhamah. Tadi malhamah apa? Menjadi perperangan yang keras. Anak belum sempat nyari itu terjemahannya, karena memang itu nama saja. Tapi ahsan, barakallah. Hadhihi kulluha asma'uhu alaihi salatu wassalam. Ini semuanya adalah nama-nama beliau alaihi salatu wassalam. Muhammad, Ahmad, Hashir, Mahi, Muqaffa, Khatamul Anbiya, Nabiyyut Taubah, Nabiyyur Rahmah, Nabiyyul Malhamah. 9. Lakin ashharuha wa afdaluha wa a'zamuha Muhammadun
Akan tapi yang paling terkenal dan yang paling utama dan yang paling agung dari semua nama-nama beliau adalah Muhammad. Kenapa? Karena dua alasan. Kenapa yang paling terkenal, paling mulia, paling agung adalah Muhammad? Alasan pertama, alladzi sammahu bihi ahluhu, yang dinamakan oleh keluarganya. Karena keluarganya menamakannya Muhammad. Itu alasan pertama. Alasan kedua, wajaa bihil Qur'an, dan Al-Quran datang dengannya, yaitu datang dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak datang dengan nama Hasyir, tidak datang dengan nama Mahi, Muqaffa dan selanjutnya. Datang dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Wasil. Wa hakadha rahimallahu taala wa hakadha Ahmadu kama basyara bihi Isa wa mubasyiran birusuli ya'ti birusulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmadu fa huwa Muhammadun wa abuhu ismuhu Abdullahi wa jadduhu ismuhu Abdul Muttalibi wa Abdul Muttalibi laqabun wa illa fa ismuhu Syu'batun wa abu jaddati jaddah Syaibah fa ismuhu Syaibatun fa ismuhu Syaibatu Dia mamnu min as-safih Hamzatu Uqashatu Talhatu Syaibatu wa abu jaddihi ismu Hashimun wa huwa sayyidun minas sadat min sadati Quraisyin kama anna abda Mutalliba kadzalik Mutallibi mutafilai. Oh iya. Kadzalik. Dan seperti ini juga Ahmad yang dikabarkannya Isa. Yang mengabarkan siapa? Isa. Isa siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Isa doang. Sebagaimana yang dikabarkan dengan Rasul telah datang dari min ba'di setelahku namanya Ahmad dan dia Muhammad dan bapak. Orang yang salah paham, orang jahil jangan merokap. Bodoh kuadrat. Kan kuadrat itu 2. Ini kayak 100 kuadrat. Dia bilang, "Oh, nanti ada datang namanya Nabi namanya Ahmad." Kan yang terakhir sebelumnya kan Nabi Muhammad. Ahmad belum ada, woi. Dia nama saya Ahmad, saya Nabi. Lanjut. Dan nama bapaknya Abdullah dan nama kakeknya Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib gelar wa illa dan akan tetapi namanya Syaibah dan bapak kakeknya namanya Hashim dan pemimpin dari pembesar Quraisy sebagaimana Abdul Muthalib begitu juga. Apa itu? Nangisnya deh. Wih, kayaknya rame itu. Kita selesaiin dulu. Oke, perhatikan. Di sini berkata pensyarah rahimallahu taala wa hakadha Ahmad. Begitu juga Ahmad. Jadi nama yang paling mulia yang pertama adalah Muhammad. Tingkatan yang kedua yang selanjutnya adalah Ahmad. Kama basyara bihi Isa, sebagaimana yang diberikan kabar gembira oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Basyara bihi kembali ke mana? Ahmad, ahsan. Isa apa i'rabnya? Isa apa i'rabnya Khalil?
fa'il. Nah, seperti itu, jangan lihat-lihat sana sini. Fokus. Sebenarnya banyak kali potensi yang baik itu, Masya Allah. Dia jawab langsung fa'il. Barakallahu fiik. Ya, Isa fa'il. Dan di sini marfu tanda rafanya apa? Dhammah, mana dhammahnya? Mana min dhuhriha? Ta'dzur ahsan. Wa hakadha Ahmad. Dan begitu juga Ahmad. Sebagaimana yang diberikan kabar gembira oleh Nabi Isa alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, mubasysyiran bi rasulin. Beliau Nabi Isa mubasysyiran, memberikan kabar gembira, bi rasulin, dengan seorang rasul, yati min ba'di, yang akan datang setelahku, yaitu ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Fahuwa Muhammad, maka dia juga Muhammad. Ya, Muhammad namanya Ahmad, namanya juga Hasyir, yaitu satu orang. Jadi jangan dipahami Muhammad beda, Ahmad beda. Wa abuhu ismuhu Abdullah, dan bapaknya namanya adalah Abdullah. Wa jadduhu ismuhu Abdul Muttalib, dan kakeknya namanya Abdul Muttalib. Wa Abdul Muttalib laqabun illa fasmuhu Syaibah. Abdul Muttalib itu laqab. Perlu kita ketahui ini, Abdul Muttalib itu dia laqab, ya Yusuf. Fokus juga ini Mas Akbar. Abdul Muttalib apa? Laqab. Apa laqab? Gelar. Wa illa fasmuhu Syaibah. Akan tapi nama aslinya itu adalah Syaibah. Nama aslinya apa? Syaibah. Wa abu jaddihi ismuhu Hashim, dan bapak kakeknya namanya adalah Hashim. Wa huwa sayyidun min sadati Quraisy, dan Hashim adalah pemimpin dari pembesar-pembesar Quraisy. Kama anna Abdul Muttalib kadzalik, sebagaimana bahwasannya Abdul Muttalib seperti itu juga. Abdul Muttalib adalah pemimpin dari pembesar-pembesar Quraisy. واصل تستطيع لما نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته